Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Zura dengan NIM 211011553 dari kelas Ekonomi Pembangunan C yang diajar oleh Pak Jerry. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Sustainable Development Goals dengan tujuan nomor 9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan bumi untuk sekarang dan masa depan. Dalam 17 tujuan global tersebut, akan membahas salah satu tujuannya yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan pembangunan berkelanjutan berprinsip yaitu universal, integrasi, dan inklusif. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut dengan no one left behind. Industri dan inovasi struktur bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi pembangunan. Dari tujuan nomor 9 ini memiliki target. Yang pertama adalah membangun infrastruktur yang berkualitas dapat diandalkan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semuanya. Kemudian yang kedua, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan 2 kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Yang ketiga, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan dalam rantai nilai pasar. Yang keempat, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri semua negara, terutama negara-negara berkembang. Kemudian, ada target kelima, yaitu meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan. Yang keenam, memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang melalui peningkatan keuangan, teknologi, dan dukungan teknis. Dan yang terakhir, ada mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi di negara-negara berkembang secara signifikan, meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal. Kemudian ada target berkaitan dengan pemerintah daerah. Yang pertama, khususnya pemerintah kawasan metropolitan berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang melayani kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan bisnis startup sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal dengan pertimbangan pasar, kebutuhan, dan sumber daya lokal. Yang terakhir, pemerintah daerah dapat menemukan kesenjangan terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk menjembatinya, khususnya melalui penyediaan ruang publik. Kemudian dari sektor industri Indonesia, ada 5 sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada sektor manufacturing, yang kedua ada information and communication, yang ketiga ada human health and social activities, yang keempat ada other service, dan yang terakhir ada company service. Bisa dilihat dalam tabel ini, data tersebut adalah data 5 tahun terakhir dari 2020. Pada tahun 2020 setiap industri beberapa kali mengalami penurunan dan ada yang mengalami penaikan. Seperti human health and social activity mengalami penaikan sampai tahun 2020, dan untuk other service and company service mengalami penurunan kurang dari 1%.
Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang pertama itu ada infrastruktur pelayanan dasar, itu dibagi berdasarkan akses perumahan dan pemukiman yang layak terjangkau, pengelolaan air tanah, air baku, serta air minum aman berkelanjutan. Yang ketiga ada akses sanitasi yang layak dan aman, seperti air limbah dan sampah domestik. Yang selanjutnya ada keamanan dan keselamatan transportasi, dan yang terakhir ada ketahanan kebencanaan infrastruktur. Kemudian ada infrastruktur ekonomi. Yang pertama ada mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan. Yang kedua, mengembangkan industri pengolahan. Yang ketiga ada jasa dan pariwisata. Kemudian ada infrastruktur perkotaan, yaitu menjadikan kota yang aman dan nyaman. Kedua, membuat kota hijau berketahanan iklim dan bencana. Yang terakhir, menjadikan kota berdaya saing berbasis TIK. Terus kemudian ada dua pembangunan infrastruktur lagi, yaitu pembangunan energi atau ketenaga listrik. Yang terakhir ada transformasi digital atau pembangunan TIK. Dalam hal ini, inovasi dan kemajuan teknologi merupakan landasan upaya untuk mencapai tujuan lingkungan hidup, seperti peningkatan sumber daya dan efisiensi energi. Tanpa teknologi dan inovasi, industrialisasi tidak akan terjadi, dan tanpa industrialisasi, pembangunan tidak akan terjadi. Pertumbuhan ekonomi, sosial pembangunan dan iklim sangat bergantung pada investasi pada infrastruktur berkelanjutan, pengembangan industri, dan pengembangan teknologi. Dalam menghadapi perubahan yang cepat, mengubah ekonomi global, dan meningkatkan ketidaksetaraan, pertumbuhan berkelanjutan harus mencakup industrialisasi, membuat peluang yang bisa diakses untuk semua orang, dan didukung oleh inovasi dan infrastruktur yang tangguh. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.